Mohon maaf ya, Boleh. sebelumnya saya mau ini dulu. Aduh, lumayan berat juga ya. Aduh, Oh, kan gak digendong apa? Gimana nih? ya lumayan agak berat juga. Banyak. Apanya? Ini mah yang saya lihat dan yang saya rasakan ya, menurut mata batin saya. Kayaknya sosok atau makhluk yang selama ini ada di samping Abah itu lebih dari Ada berapa nih? ada Oke, 9. sebelumnya kan kita pernah ngobrol, pernah nanya juga ke Abah. Kalau banyak orang yang ingin kaya dan merasa hidupnya itu miskin, bahkan tidak mau bekerja, pasrah dengan kehidupan. Bahkan ada orang yang cenderung ingin bunuh diri daripada meratapi kehidupan yang sulit ini. Nah, sebetulnya tanda-tanda orang kaya itu seperti apa sih, Bang? Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Salja Channel. Dan video kali ini saya akan mendatangi lagi seorang kakek sakti dan perkasa, yaitu seorang Abah Kaan yang pernah menikah 99 kali. Dan Abah Kaan akan menerawang prediksi di tahun 2025 yang sekarang sudah kita injak. Untuk lebih lanjutnya, dan kemana-mana simak terus di Salja Channel. Abah, tempat untuk kaya itu lokasi yang paling keramat tuh di mana, Bang? Saya tahu. Kalian pengen kaya. Oke, saya sebutin satu persatu. Dengerin baik-baik. Kekayaan yang paling keramat, yang paling bagus yang kamu minta. Oke, alhamdulillah teman-teman, sekarang saya bersama rekan-rekan kembali lagi bersama sang kakek sakti dan perkasa yaitu Abah Kaan. Mungkin teman-teman udah sering lihat ya sosok kakek Kaan ini di konten-konten sebelumnya, bahwa Bapak Kaan ini adalah sosok orang yang rencana awal menikah 100 kali, cuman pada dasarnya cuma nyampe 88 ya, Bah? 88, dan sekarang rencananya katanya menjelang ke 89. Mungkin kalau genapnya 100 nanti di tahun depan tahun 2026 mungkin. Tapi kita doakan saja pernikahan yang sekarang langgeng dan bahagia ya, Bah ya. Nah, untuk kabar sekarang, Bah, gimana, sehat, Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bah. Dan alhamdulillah juga jamu Abah Kaan ini udah terkenal, udah sampai ke luar negeri, bahkan ke luar pulau ya, Bah. Iya. Nah, mungkin untuk di awal di konten-konten sebelumnya kita lebih membahas ke mistis atau misalkan apapun atau keperkasaan. Dan di konten sekarang kita juga sengaja membawa Teh Fitri ya, yang lebih dikenal dengan Teteh Indigo Sakti, yang mempunyai sosok pendamping Nyimas Gandawesi setelah eh, melahirkan anak pertama. Nah, mungkin untuk pertama mungkin Abah gimana sekarang, terus kegiatan Abah sekarang gimana, dan tamu-tamu Abah yang kesini kebanyakan yang minta kekayaan kah, keperkasaan kah, atau apa? Mungkin seperti apa, Bah? Kebanyakan alhamdulillah yang minta keperkasaan. Karena laki-laki itu sekalipun banyak harta, rumahnya apartemen, mobilnya Fortuner atau Pajero, tapi senjatanya lemah, mungkin pengen membahagiakan istrinya. Tapi saya nggak ngasih sama orang yang nggak punya istri, karena takut dipakai jinah dan nggak benar. Khusus saya punya ngasih orang yang beristri, yang mau membahagiakan istrinya. Sekalipun ada itu istrinya ngomong, bah hati-hati kalau bapak udah bagus nanti nyeleweng. Saya bilang, kalau bapak itu sudah bagus senjatanya tapi main sama cewek lain, nanti akan mati lagi itunya. Bilang gitu, sampai gitu. Ada juga saya sampai begitu. Sekarang alhamdulillah, kalau yang minta buat kekayaan apa, saya juga orang miskin, petani. Hanya di ladang, di sawah saya kerja sehari-hari. Cuman kalau ada tamu mungkin saya hadapi dengan baik, dengan sopan, dengan ramah, apa adanya. Nggak neko-neko, nggak berlebihan. Misalkan ada tamu pejabat, saya mendadak pakai pakaian seperti apa, saya nggak, apa adanya aja. Karena saya nggak suka hidup neko-neko, sukanya apa adanya. Nah, ini kan kalau orang minta kekayaan itu salah besar. Tapi ada aja, Bah, yang minta kekayaan. Ada aja ya. Yang kelilit hutang pas 300 juta itu, kalau lilit hutang harus dibayar dong, saya bilang gitu. Sampai gitu sama orang-orang yang datang.
Ya tapi bayarnya emang minta saya apa? Kalau minta cangkul saya kasih, arit buat babat rumput ya saya kasih, atau pisang atau apa yang ada di saya kasih. Kalau minta kekayaan saya kan nggak punya, saya juga orang miskin kok. Bilang gitu. Minta diunjukin bah, katanya saya mau cari kekayaan, minta sama setan sama jin apalagi itu. Sekalipun saya tahu nggak mau. Itu bukan jalur saya, karena saya lagi belajar ibadah, bukan untuk sesatan, hanya kebaikan. Kecuali orang yang minta sama saya nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, mau diunjukin, insya Allah saya kasih tahu ke kiai itu, ke pesantren, ke pondok. Itu yang saya mau. Nah ini bah, tadi kan sebelum di sela-sela kita sebelum di konten ya abah sempat dapat telepon ada orang yang pingin rudalnya berdiri kembali. Nah itu kan mungkin abah urut di sini ya bah. Diurut tapi bukan senjatanya. Nah tapi harusnya kalau orang urat-uratnya gitu. Urat-urat yang berhubungan dengan senjata diperbaiki, karena kalau kata dokter mau otot tersumat, jadi diperbaiki ototnya. Urat kalau bahasa Sunda urat, uratnya tersumat kering, kalau bahasa dokter tersumat. Bahasa Sundanya urab gitu ya Pak. Bahasa Sunda urab itu urab kelapa dong. Oh iya gitu. Dia mas agak lain bah. Jadi gini bah. Jadi kan kalau yang pandangan saya kirain gini, misalkan datang ke sini diurut, barangnya diurut. Bukan, enggak. saya nggak berani itu. Nah itu kalau misalkan setelah diurut sama abah, tingkat keberhasilan itu berapa persen bah? Keberhasilannya kalau dia dalam keadaan fit itu 8 hari sesudah diurut bagus kembali. Wow. Itu berapa kali urut bah? Paling 1 atau 2 kali. Tergantung itunya. Kalau yang udah ada kacangnya di itunya lama. Kacang bah. Seperti kacang di otot-ototnya kayak kacang kan. Oh iya. Mangkat kering. Kirain kacang-kacang bah. Bukan kacang perempuan. Bukan kacang yang enak ya Pak. Bukan. Jangan terlalu nanti ada anak-anak yang lihat dari tadi Neng Fitri senyum-senyum, ngerti nggak apa yang dibicarakan itu sama abah? Sedikit mengerti, makanya saya tawa. Nah bah, mungkin di konten ini mungkin mohon maaf sekali agak berbeda. Ini kan kita membawa Teteh Indigo ya. Abah ini kan yang saya lihat dan mungkin yang teman-teman lain lihat, selain perkasa, selain misalkan kayak bicaranya bagus, boleh nggak kalau misalkan nanti Teh Fitri akan melihat sosok yang mengikuti Abah ini? Boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Nah mungkin Teh Fitri kalau misalkan kalau nggak mau ada yang mau disebutin jangan. Tapi kalau misalkan mereka yang Neng lihat nggak apa-apa. Bisa dimulai dari sekarang atau persiapan dulu? Boleh, tapi sebelumnya mohon maaf ya Abah, saya ini Boleh, siap. Ya mungkin sebelum Neng Fitri Yang penting jangan dicium aja. Bah, yang penting jangan dicium. sebelum Neng Fitri menerawang tentang apa sih yang mengikuti Abah selama ini, mungkin Neng Fitri pengen ngepoin Abah dulu. Jadi jadi dirinya seperti apa mungkin awalnya. Siap. Mohon maaf ya, sebelumnya saya mau ini dulu. Aduh, lumayan berat juga ya. Aduh. Oh, kan gak digendong Bapak. Gimana? Ya, lumayan agak berat juga. Banyak. Kenapa? Ini mah yang saya lihat dan yang saya rasakan ya, menurut mata batin saya. Kayaknya sosok atau makhluk yang selama ini ada di samping Abah itu lebih dari satu. Ada berapa nih? Ada 9. Wow. Lebih tepatnya ada 9. Saya nggak merasakan itu nih, mohon maaf. Ya, tapi mungkin itu keturunan saya, karena saya turun temurun dari keluarga. Memang turunan kakek saya itu turunan orang-orang yang pemberani, yang pintar. Ini yang saya rasakan ya Bah ya, yang saya lihat dan yang saya rasakan menurut saya sendiri. Terus yang paling dominan itu Bah, kayaknya yang membuat Abah selama ini lebih ke perkasaan itu dari arah selatan yang paling muncul gitu ya. Ya. Ini kan kata Neng tadi ada 9. Ya. Itu 9 semuanya itu dari mana saja, dan kalau boleh tahu disebutkan atau enggak gitu? Yang 9 itu dari berbagai arah sih, tapi itu yang dominan itu dari arah selatan sama arah barat. Ya. Mungkin saya waktu puasa dulu kan dikasih tahu sama kakek waktu muasain jamu ini, obat ini.
puasa selama 3 hari 3 malam sebelum saya tahu agama Islam. Itu kan sekarang dilarang mati geni itu. Oh iya, puasa Yang mati geni. dibacakan yang dipinta itu wali songo. Wali songo itu kata orang Jawa wali songo, kata orang Islam wali salapan, mungkin salapan wali itu yang dari Cirebon itu Iya, mungkin betul. itu yang suka saya pinta dulu waktu saya puasa. Mungkin itu juga, tapi nggak tahu juga kok, saya nggak merasakan itu. Yang Soalnya penting ya ketika banyak. ketika saya minta, alhamdulillah suka datang juga yang dari Allah, bukan dari mana-mana, bukan dari Allah. Hanya dialah yang berkuasa di alam dunia ini. Saya hanya dia minta sama dia. Iya kan Abah sekarang apa sih namanya, ngomongnya kan bagus gitu kan, masuk juga gitu, nyambung. Ini kayaknya sosok ini tuh dari barat nih gitu, yang bikin Abah pinter ngomong gitu, terus nyambung juga dari barat. Nah, kalau itu yang barat ini. itu mungkin ini Jawa Barat kan. Iya. Saya ketemu ilmu itu dari Jawa Barat di Laduni. Jadi ketemu di jalan. Ilmu Oh, iya, Laduni itu betul sekali. datangi sendirinya. Ilmu Laduni itu tanpa guru, Iya, betul. tanpa orang yang yang ngajarin. Jadi di jalan. Saya mungkin hidupnya di Jawa Barat. Mungkin dari barat itu dari Jawa Barat ilmu itu. Iya, lebih Karena, tepatnya ilmu itu. Itu pasti. Itu. Karena saya ketika ngobrol sama orang-orang pintar, orang-orang yang preman atau yang suka saya membedakan sama siapa kita ngobrol, sama orang apa kita ngomong, itu saya suka membedakan. Nggak disamakan, rata-rata manusia itu ketika ngobrol sama orang pejabat gini, sama orang tukang kuli macul gini, jadi itu juga. Itu kita harus bisa adaptasi kata orang-orang pintar mah. Iya, betul. Sama siapa kita ngobrol, sama orang apa kita ngomong. Jadi harus umpak-umpak, kalau bahasa Sunda harus tumpak-tumpak, jangan disamakan. Di mana kita bercanda, di mana kita lagi lagi betul-betul ngobrol, itu jangan sampai dicampur adukan. Itulah belajar dari Pulau Jawa ini, Jawa Barat ini. Mungkin itu dari barat. Nah mungkin Pak saya sedikit nimbrung ya tadi yang Teh Fitri sebutkan, kalau untuk sosok keperkasaan itu dominannya dari selatan. Dan untuk kecerdikan atau kecerdasan intelektual Abah dari arah barat yang tadi Abah sebutkan. Nah Neng, saya kembali bertanya kepada Neng Fitri, kalau dari selatan ini sosoknya seperti apa sih? Kok bisa seperkasa itu gitu, mempengaruhi Abah Kaan? Sosoknya tuh kayak gagah, berotot gitu ya. Terus tinggi, besar, ya sesuai lah sama keperkasaan Abah sendiri gitu. Mungkin kalau bapak, dari belakang. mungkin bapak saya itu yang berarti bapak saya. kodam leluhur Abah Kaan. Jadi mungkin pada dasarnya ini kan penglihatan mata batin seorang indigo ya. Kalau misalkan paribahasa apa namanya, kalau umumnya Abah dari jamu, kalau dari mata batinnya Abah mempunyai 9 kodam dari berbagai penjuru yang dominan barat dan selatan. Kalau saya setiap ibadah selalu saya hadiahkan sama orang-orang yang biasa, yang di Cirebon, yang di Banten, yang dimanapun, saya hadiahkan orang-orang kesepuhan yang berilmu itu. Semoga saya lagi dalam keadaan ibadah, nolong orang-orang, Allah itu mengabulkan apapun yang saya minta. Jadi saya pinta, saya suka kirimin doa, bukan kirimin makanan, kirimin doa. Apa doanya? Saya gini, orang-orang yang sudah meninggal, kesepuhan dari Cirebon, dari Banten, dari manapun, saya semoga itu diterima iman Islamnya, dihampura dosa dan tetap mengenal layak mual. Hanya itu aja. Dan sebagian saya, mudah-mudahan Allah itu mengabulkan segala ibadah saya, nolong-nolong orang yang membutuhkan. Kodam dari saya. Hanya itu saya. Ya betul. Makanya mungkin itu Allah yang mengabulkan saya. Ada juga yang nggak dikabulkan, mungkin tergantung orangnya, kan nggak semua orang berhasil. Bah, nah gini saya pengen bertanya kepada Neng Fitri ya, selaku gadis indigo. Boleh. Nah jadi ada yang terlihat nggak salah satu kodam dari Abah Kaan ini sekarang? Mungkin dari kodam keperkasaannya, Tadi terus udah disebutkan. enggak, terus dari kodam yang pengasihannya, mungkin kan dari selain dari keperkasaan kan pasti ada pengasihan untuk daya tarik supaya wanita itu lepek. Tadi ada 9 soalnya. Ada 9. Jadi kodamnya itu seperti apa wujudnya, dan mungkin tadi yang disebutkan dari mana itu, pantai selatan ya? Arah selatan. Arah selatan. Ada sih, ada juga di balik badan Abah ini kayak seolah-olah bersinar gitu.
Itu bisa jadi yang membuat para wanita terpikat. Kalau dari kesembilan khodam yang Neng lihat gitu ya, tadi dari arah selatan, Iya, tadi ya sudah disebutkan ciri-cirinya gagah perkasa. gagah perkasa. Nah, kalau dari selatan gitu ya, pada umumnya di masyarakat identiknya itu Ratu Pantai Selatan. Iya, Apakah ada energi gaib yang mendampingi Abah Kaan berupa sosok Ratu Pantai Selatan? ada ya. Kan sosok apa sih namanya? Yang dari selatan itu emang yang paling dominan. Jadi emang ada sosok gaib yang mendampingi juga, emang ada. Wow, ternyata Ada. ada Ternyata, Bah. energinya Ya, ya. betul. dari- Memang Makanya saya suka saya minta. agak berat juga gitu. Aduh. Gimana, Bang? Memang saya suka minta juga sama ini Roro Kidul itu. Oh, Suka minta juga. Kalau dalam keadaan puasa nolong orang yang disakiti perempuan, memang saya suka minta sama dia. maksudnya bukan minta, mungkin apa namanya? Suka Di- nyamat ya, disambat, ya. Dipanggil gitu ya. Panggil ya. Kalau minta tetap sama Allah minta SWT. minta Didoakan. apa itu minta Didampingi gitu. Tapi Bukan. sering datang ke sini juga ya. bukan datang, tapi saya hanya doa sama dia, kirim doa sekalipun dia bukan Allah, tapi minta keajaiban Iya, dari betul. dia, minta bantuan, saya mau nolong orang, tapi jangan pakai iming-iming tuker itu ini, bukan, hanya minta hikmahnya, minta keajaibannya, suka itu minta. Iya. Kalau lagi nolong orang yang lagi kesusahan di sama perempuan, Ya mungkin bisa dibilang minta syariat. nah Iya, syariat betul. sama dia suka minta juga. Seperti itu. Selain sama Allah, saya memang suka minta sama siapapun. Syariat itu diwajibkan. Yang penting jangan mangeran dua itu, jangan anggap Jangan Allah itu dua, menduakan jangan. Tuhan ya. Abah, di konten sebelumnya kan kita pernah ngobrol, pernah nanya juga ke Abah, kalau banyak orang yang ingin kaya dan merasa hidupnya itu miskin, bahkan tidak mau bekerja dan pasrah dengan kehidupan yang ada gitu ya. Bahkan ada orang yang cenderung ingin bunuh diri daripada meratapi kehidupan yang sulit ini. Nah, sebetulnya tanda-tanda orang kaya itu seperti apa sih, Bah? Karena orang kaya badannya sehat, senjatanya kuat, nggak susah apapun, bukan punya mobil, punya rumah mewah, bukan. Nggak punya utang, nggak punya bersangkutan sama orang lain, nggak punya permusuhan, itu orang kaya. Orang kaya. Bisa nolong anak yatim, anak jompo, itu orang kaya. Karena tolong tinolongan bukan berdasarkan kekayaan, niat hati kita sendiri. Kayak saya misalkan punya uang 100.000, niat saya mau kasih sama anak yatim 20.000, itu udah kaya. Kebaikan, kayak kebaikan itu. Itu tapi kata saya, bukan kata hukum, bukan. Mohon maaf kalau ada yang apa itu Berbeda pendapat. beda Ya. pendapat, itu pendapat saya. Makanya bukan, kan ada kata-kata orang ini, kamu mau ke haji itu harus udah nisab. Kalau udah nisab nggak niat, mana mungkin bisa berangkat haji. Kalau saya, kalau misalkan berangkat haji itu umroh, itu bukannya haji, tapi itu dibilangnya apa itu, kalau ke sini ke Cirebon, ke Pantai Selatan, itu disebutnya apa? Jaroh. Jaroh. Umroh itu jaroh kalau kata saya, itu kata saya, bukan. Kalau ke haji hanya setahun sekali. Jadi tidak memaksakan diri, ya menyesuaikan dari apa yang kita Nah, miliki gitu. Harusnya bukan itu, bukan secara harus sudah nisab, bukan. Niatnya tergantungnya. Punya uang 200 juta enggak niat, enggak bakal ke haji. Punya uang 100.000 enggak niat sodako sama anak yatim, enggak bakal bisa kasih anak yatim. Makanya tergantung hati kita sendiri. Mau ibadah yang ke-6 itu menjalankan apa enggak. Dibilang nisab mah semua orang udah punya mobil 2 mau 3. Udah punya apartemen 1 mau 2 apartemen. Udah punya bini cantik 1 mau 2 karena banyak uang. Serakah ya. Serakah, bukan kaya yang seperti itu, orang serakah. Oh, Kalau orang kaya mah tergantung hatinya yang baik. wah luar biasa. Hati yang ini. baik itu susah, Kong. Kang. Kang Ekong. Ekong. Ekong mah bahasa Jakarta. Ekong. Ya. Kong saya. Kang. 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 Itu yang Berarti kaya seperti itu. Tadi jawaban dari Abah Kaan ya, ciri-ciri orang kaya itu yang pertama tidak punya hutang, Ya, hutang. kemudian kedua sehat jasmani rohani, dan kemudian menolong orang ya berdasarkan niatnya begitu ya, jangan Iya. memaksakan. Tidak serakah juga. Dan tidak serakah.
makan dan minum sederhana ya tidak apa-apa ya Tidak gitu ya. apa-apa, yang penting sehat. Dan pikiran juga tenang. Tenang, mau Luar biasa. tidur dimanapun tenang. Hmm. Orang-orang banyak uang tidur di sana di sini, takut ada yang ngebongkar rumah kita kan. Tidak kaya ya. Udah kaya, jadi nggak tenang hidup. Kalau saya hidup di sini di kalau di tengah sawah, nggak takut dibunuh orang, nggak takut digarong orang karena nggak punya apa-apa. Nggak Tapi sehat, ditagih Bang Emok gitu ya. tapi bisa nolong orang. Masya Allah. Itu. Bah, ini bahkan tadi Abah pernah katanya meminta kepada Nyi Roro Kidul. Ini Iya. syariat ya mungkin ya. Ya, Pernah nggak meminta kekayaan? enggak. Karena kan yang saya dengar banyak sekali orang yang katanya memuja Pantai Selatan. Itu memuja siapa saya nggak tahu juga. Itu dilarang kalau memuja sama Islam. Dilarang. Memuja itu adalah sama dengan mengadakan Menduakan. Allah dua. Itu Mendoakan dilarang. Tuhan. Kalau Islam dilarang. Kalau bukan Islam terserah. Oh, berarti Abah sendiri nggak pernah meminta Nggak pernah kekayaan. minta gitu. kekayaan. Kalau minta itu pelet, Hmm. misalkan Pelet, ya. minta dikasih hidayah sama dia, kekuatan, bantu saya. Itu minta bantuan sama orang Cina pun boleh kan? Boleh kan? Orang Cina ke saya banyak yang mau minta bantuan, saya kasih dong. Orang Cina dari Cina asli. Dari Cina, Cina asli. asli ya. Berarti Dari ngomongnya Buddha, bahasa Cina. Katolik, bahasa Indonesia, Oh. karena saya nggak bisa kan bahasa itu. Seperti orang India, orang Singapura, orang Malaysia masih mending. Arab Saudi kan saya nggak bisa bahasa itu. Tapi enggak ada nggak bah kira-kira salah satu pasien Abah yang wah selain dari keperkasaan, pengasihan, ada nggak yang meminta kekayaan? Banyak. Oh, banyak. Saya sudah bilang sama orang yang minta, salah jalan. Saya bukan dukun. Saya hanya punya jamu buat orang-orang yang mau membahagiakan istri. Kalau masalah kekayaan saya nggak bisa. Saya pun Berarti, orang miskin. Yang minta Sekalipun kekayaan. saya tahu setan itu punya kekayaan, ingin ngasih, saya nggak mau. Nggak mau kasih tahu ya. Karena dosa. Oh, berarti aslinya Abah tahu tempat pesugihan. Tahu, tapi saya Tahu nggak mau. pasti ada. Cuman nggak mau. Itu sama dengan orang yang mau jatuh, saya dijeburin. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, Bah. Tadi kan Teh Fitri menyebutkan dari 9 penjuru dan 9 sosok. Mungkin Abah bisa jelaskan nggak itu sosok-sosok tersebut kalau dari kacamata mistis ya, peruntukannya untuk apa saja sih? Ada apakah misalkan untuk karismatik, kekuatan, dan selain itu bisa dijelaskan apa saja gitu? Sebetulnya itu hanya ke apa itu Ya, ikut aja atau gimana? ngikutin, Ikuti. mendampingi saya Mm, supaya saya dalam keadaan baik. Dulu kan waktu saya nggak benar. mm, Sekarang kan mungkin saya janji sama orang tua saya dulu nanti udah 60 tahun mm. saya akan buang Oh, jauh-jauh nggak benaran saya Mm, yang suka meresahkan masyarakat, nggak baik di mata umum. Memang di depan saya nggak pada takut, tapi di belakang saya nggak pada ngomong orang tukang ngeresahin masyarakat tuh kan. Iya. Akhirnya saya buang jauh-jauh. Nanti sesudah buang jauh-jauh saya ibadah, minta bantuannya ke Allah dan minta bimbingannya sama orang-orang tua yang udah meninggal, dibimbing, diaping. Itu mungkin itu. Berarti kalau untuk sekarang belum dibuang itu yang 9 itu? Itu bukan ilmu. Itu sih bukan apa sih yang namanya? membimbing saya orang-orang Iya, yang udah meninggal betul. dibimbing saya terus kemana-mana itu. Oh ya, tadi yang berarti berhubungan dengan laduni itu ya berarti ya? Iya. Ya, ilmu laduni itu. Kan ilmu itu dimanapun aja ada. Yang penting kita bisa ngambilnya. Di jalan, di tempat main, di tempat judi, ilmu ada. Ilmu apapun ada. Nah, itu yang ke-9 sosok Tergantung tersebut. ngambilnya. Yang ke-9 sosok tersebut ada rencana misalkan dibuang atau misalkan dibersihin nggak dari badan Abah gitu? Mana mungkin itu orang tua, keluarga dibuang. Sampai kapanpun orang tua itu harus diingat terus. Berarti maksudnya leluhur gitu ya? Iya, itu leluhur. Mana mungkin dibuang. Jadi mereka yang mengikuti gitu. Iya, mereka yang itu Bawaan bukan dari mereka. sananya. Ya udah, Bah, terima kasih. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Abah untuk penonton semua gitu. Ya, semoga gini ke teman-teman saya, apalagi orang-orang yang masih bujangan, yang masih gadis. Jangan dulu cari pasangan kalau belum punya usaha. Dampaknya saya seperti ini. Belum punya usaha, belum punya rumah, udah punya istri, akhirnya saya sering nikah. Binti-binti istri. Semoga cari dulu pekerjaan yang tetap sebelum punya istri. Jangan sampai sesudah kawin, sesudah punya istri, orang tua disusahin. Jangan sampai itu. Mohon maaf yang sebesar, bukan saya menggurui teman-teman. Nah, kalau seumpamanya orang tersebut nggak mau kerja selamanya, berarti nggak usah nikah. Itu apa orang itu taruh satu apa Pemalas, manusia ya. pemalasan. Pemalas kayak Jangan gitu hidup ya. kayak seperti itu, maunya tidur mulu. Apalagi orang-orang laki yang masih muda
yang masih sehat tapi pengen diusahain sama istri itu kurang ajar benar. Hmm. Jadi bukan manusia yang jago itu yang nggak bisa nafkahin anak istrinya. Hmm. Yang jago itu yang bisa menafkahi anak istrinya itu. Hmm. Itu jago namanya. Mantap ya. Bukan yang nggak kena ditembak, nggak kena digolok, bukan. Orang yang jago itu yang bisa nafkahin anak istrinya, bisa membagi. Ya udah bah, terima kasih, sangat bermanfaat sekali pepatah dari Abah Kan ini. Mudah-mudahan abahnya selalu sehat ya bah ya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.